Haleluya, semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saya menyapa Bapak Ibu, shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau hari-hari ini tetap Tuhan membawa kita kepada persekutuan dengan Dia lewat ibadah, lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena siapakah kita sehingga Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Tuhan kita mau melihat bagaimana situasi pada kondisi ini, apa yang harus kita lakukan menghadapi segala situasi-situasi yang bisa kita dengar atau ada isu-isu global yang sedang boleh kita mempengaruhi kehidupan kita yang dapat kita harus jalani di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu terkasih, saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu firman Tuhan di dalam perikop nasihat supaya bertekun di dalam iman, yaitu di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya mengundang kita semua Bapak Ibu untuk boleh membaca firman ini supaya kita semua mendapat berkat yang sama di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dengan perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama 3:21. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ketika tanggal 5 Agustus 2022, di hadapan purnawirawan TNI dalam acara silaturahmi dengan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, maka pada waktu itu ada satu penyampaian dari Presiden terhadap kondisi dunia yang sedang ada pada saat ini. Dikatakan tahun 2023 dan sampai 2024, bahkan tidak tahu kapan berakhirnya, ada satu kegelapan yang melanda dunia. Ada satu kondisi di mana dunia akan mengalami satu kegelapan yang membawa penduduknya atau bangsa-bangsa mengalami sesuatu yang sangat membawa kepada kemerosotan ekonomi. Kegelapan akan menutupi. Kalau kita berbicara kegelapan, kalau kita belajar tentang klimatologi yang berbicara tentang keadaan cuaca, ada awan yang kita kenal dengan awan cumulonimbus. Ada 3 tingkatan awan. Awan cirrus itu yang paling tinggi sekali. Ada awan altocumulus itu yang menengah. Dan ada awan cumulus, diantaranya adalah nimbocumulus, awan yang rendah. Awan nimbocumulus itu adalah awan di mana ketebalannya sangat luar biasa. Ada yang berwarna putih tetapi kemudian akan mengalami yang namanya kegelapan di mana awan itu sangat hitam. Tidak bisa tembus mata. Kalau pesawat lagi turun untuk mendarat,
ketika ada awan cumulonimbus, maka pesawat itu akan terguncang. Dan biasanya orang-orang yang sedang ada di dalam pesawat pasti akan berseru kepada nama Tuhan. Awan cumulonimbus adalah awan yang sangat gelap, dan awan inilah yang sangat berpeluang untuk menurunkan curah hujan dengan intensitas yang tinggi, yang dapat bahkan menjadikan banjir, yang dapat menjadikan namanya cuaca yang sangat buruk, yang membuat orang kalau berjalan dalam hujan yang sangat lebat seperti itu akan menjadi ketakutan. Takut ada robohnya pohon-pohon atau longsornya satu bukit. Kalau kita berjalan ke Curug dalam posisi awan cumulonimbus ini, orang tidak akan berani berjalan untuk menembus gunung. Sebab intensitas curah hujannya sangat tinggi. Dan daerah-daerah yang rendah akan mengakibatkan banjir yang sangat besar. Kegelapan seperti ini di dalam kehidupan ekonomi dunia yang disampaikan oleh presiden kita yang menyatakan resesi dunia akan terjadi sebagai akibat dari COVID-19 dan juga perang antara Rusia dengan Ukraina. Atau mungkin alam ini juga terjadi di mana banyak masalah oleh karena perubahan iklim. Tidak ada satupun yang dapat menghindar apabila terjadi krisis ekonomi. Dampaknya akan melanda seluruh negeri. Kalau kita mulai melihat data pada saat ini, Amerika Serikat itu sudah mempunyai pertumbuhan ekonomi 0, sekian, di mana pengangguran sangat banyak di dalamnya. Bahkan Sri Lanka sekarang dikabarkan sudah krisis pangan. Asia Tenggara secara umum masih dapat bertahan, tetapi negara-negara Eropa sudah dalam kondisi yang mereka harus berjaga-jaga dengan ketat. Kemungkinan besar pabrik-pabrik elektronika akan tertutup. Kalau kita mengingat kejadian tahun 98 ketika ekonomi dalam krisis global, PHK begitu luar biasa. Penjarahan terjadi di Jakarta. Kebetulan saya pada waktu itu ada di Jakarta. Ada banyak ketakutan. Keamanan sosial terganggu. Akibat kegelapan melanda. Itu sebabnya firman ini berkata bahwa kita semua harus masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Tetapi dikatakan engkau harus bertekun di dalam pencobaan dan perlombaan supaya engkau keluar menjadi pemenang di dalamnya. Krisis boleh terjadi, keadaan boleh gelap. Tetapi orang yang bertekun di dalam Kristus Tuhan, dia akan bersukacita senantiasa. Sekalipun krisis itu boleh ada. Mari saudara, ini waktunya Tuhan sedang menyatukan atau sedang mencurahkan rohnya. Supaya setiap orang yang bertobat, yang kudus semakin kudus, tetapi yang jahat juga akan semakin jahat. Kalau kita sedang dipimpin Tuhan di dalam kekudusan, mari berlomba-lomba di dalamnya. Yang diwajibkan dalam perlombaan untuk menuju kemenangan bersama dengan Tuhan.
Itu sebabnya mau saya katakan bahwa perlombaan yang diwajibkan dalam ketekunan adalah satu karakter orang percaya. Karakter orang percaya adalah ketekunan, katakan amin. Kalau engkau berkata aku percaya Yesus dalam Kristus Tuhan, engkau sungguh memiliki karakter ketekunan di dalamnya. Saya mengambil satu tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa dalam ketekunannya. Ketika Nuh membangun bahtera di bukit yang berapa ratus mil dari laut, Tuhan perintahkan untuk membangun namanya bahtera untuk keselamatan. Karena melihat dari apa yang Tuhan gambarkan ini, Tuhan tidak mau menciptakan bumi lagi sebelum Dia datang untuk menciptakan bumi baru. Itu sebabnya ketika air bah diturunkan harus ada yang selamat. Supaya tidak ada penciptaan ulang. Ketika Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera di atas bukit, dia setia dan tekun di dalamnya. Dia akurat untuk menyusun bahtera itu dengan ukuran-ukuran yang tepat. 120 tahun dia harus membangun bahtera itu. Di atas bukit yang dimana hujan tidak ada tanda-tanda akan turun. Yang membuat terjadi air bah. Semua orang tidak peduli dengan bahtera. Hanya Nuh yang bertekun di dalamnya. Yang menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa ketekunan di dalam iman tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Ketekunan di dalam iman menuju kemenangan bersama Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun di dalam diri kita. Engkau sakit, itu tidak mempengaruhi imanmu kepada Tuhan. Engkau mungkin bangkrut, engkau mungkin punya masalah dalam hidup, tapi Tuhan menyatakan itu tidak akan mempengaruhi iman di dalam ketekunannya. Itu sebabnya Nuh melakukan ini tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Engkau mahasiswa, anak-anak muda, sedang belajar menuntut kuliah. Dengar, ketekunanmu adalah karakter. Harus engkau hidup di dalam ketekunan untuk mencapai kuliahmu dengan baik. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, saya tadi sudah sampaikan sebuah kerinduan yang ada di hati. Ketika terjadi goncangan di pelayanan saya di Simpang Kandis, saya mendapat sesuatu kegerakan di hati saya harus membangun gereja Tuhan. Kemudian hati saya tergerak untuk membangun satu pengertian yang sama di tengah-tengah jemaat. Saya katakan, kita harus membangun gereja Tuhan. Dana yang dibutuhkan itu minimal 1 miliar. 500 juta untuk tanahnya, 500 juta untuk membangun. Saya tahu jemaat pada waktu yang ada di sana adalah jemaat yang sederhana semua. Mendengar kata 1 miliar bukanlah sesuatu yang, tapi sesuatu yang wah. Tapi saya mau katakan, kalau Nuh membangun bahtera yang tidak tahu modalnya dari mana. Bahtera yang sebesar itu dia selesaikan 120 tahun. Yang tidak mengerti dari mana dananya, bagaimana itu harus terjadi. Tetapi Nuh bertekun di dalam iman untuk menyelesaikan. Katakan amin. Saya percaya Simpang Kandis
sekalipun tidak nampak dari mana dananya, tapi saya punya iman sebab Allahku adalah Allah yang besar, Allah Yahweh Jireh, Allah yang kuasa, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Ini ada awan setelapak tangan 15 juta. Masukkan ke rekening pembangunan, mulai hari ini kita ada rekening pembangunan. Saya punya iman 2023 harus beli tanah. 2024 mulai membangun, itu iman. Dari mana? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, kalau Nuh dengan ketekunan iman dapat membangun bahtera, kenapa simpang Kandis tidak? Itu yang saya tahu. Demikian dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kalau engkau merindukan sesuatu, engkau sakit, engkau bertekun di dalam satu kekuatan iman, kau katakan, aku pasti sembuh oleh kuasa darah Yesus. Engkau pasti sembuh. Ada pergumulan ekonomi engkau sedang alami dalam hidupmu saat ini. Engkau katakan, aku harus menang dalam pergumulan ini. Dalam kesempurnaan iman yang ada dalam hidupmu, engkau pasti keluar jadi pemenang. Kalau Nuh sanggup melakukannya sebagai gambaran ketekunan iman, mendorong kita semua orang-orang percaya mengimani hal yang sama di dalam pergumulan yang seolah-olah kita tidak mampu di dalamnya, tapi Tuhan pasti memampukan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kalau ketekunan adalah kehidupan karakter orang percaya, dan saya mau katakan juga bahwa ketekunan adalah keputusan untuk menang. Ketekunan adalah satu tindakan keputusan untuk menjadi menang dalam setiap perkara. Oleh sebab itu, keputusan dalam ketekunan ini haruslah berada di atas rata-rata. Artinya, ternyata kalau kita selidiki, kata ketekunan itu harus berada di atas rata-rata. Orang yang berjalan di rata-rata itu belum tekun sekalipun rajin. Coba kita lihat di dalam Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20 dikatakan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau hidup kita untuk mengenal Kristus hanya rata-rata, tidak ada ketekunan di dalamnya, tidak ada kesungguhan di dalamnya, kita tidak akan mendapat apa-apa. Ketekunan harus di atas rata-rata. Kalau firman Tuhan menyatakan di dalam Meleakhi 3 ayat 10, berilah persepuluhanmu, itu masih rata-rata, itu masih standar. Itu standar kekristenan sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Berilah persepuluhan supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Itu standar sebagai orang percaya. Tapi kalau kita pun tidak bisa lakukan itu di dalam ketekunan, di dalam kemurahan Tuhan, bagaimanakah kita disebut sebagai orang percaya? Saya lupa nama tokohnya, seorang di Amerika.
dia ketika membangun satu usahanya, dia berkata 10% ini adalah investasinya Tuhan. Setelah berjalan usahanya, dia tetap memberikan 10% untuk pengembangan kerajaan Allah di atas muka bumi lewat persepuluhan persen. Kemudian usahanya berkembang dengan baik. Maka dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melihat kerajaan-Mu atas usaha ini. Aku mau menyatakan investasi Tuhan di usaha ini adalah 30%. Maka dia mengembalikan 30% kepada kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan sukacita. Kemudian usaha ini berkembang lagi dengan baik. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, investasimu di usahaku ini adalah 50%. Aku kembalikan kepada kemuliaan-Mu. Dia berada di atas rata-rata. Dia berada di atas standar. Perkembangan lebih pesat lagi dari usaha yang dia lakukan. Dia membangun sekolah-sekolah, dia membangun banyak usaha. Dan akhirnya dia berkata, Tuhan, aku hanya minta gaji daripadamu. Ini usahamu, investasimu 100% dalam usaha ini. Aku hanya minta gaji supaya aku dapat hidup untuk melangsungkan hidupku dari ini. Seluruh persembahan, seluruh penghasilan dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dia hanya meminta gaji daripada Tuhan. Ini jauh di atas rata-rata. Ini jauh di atas standar. Keberanian iman seperti yang dilakukan oleh Nuh. Keberanian iman, saya percaya Nuh pada membangun Bahtera, dia tidak memikirkan dirinya. Sebab dana yang dibutuhkan untuk Bahtera itu tidak sedikit. Sebab Bahtera itu sangat panjang dan sangat lebar untuk memuat seluruh binatang-binatang yang ada. Dia memberikan hidupnya, menginvestasikannya untuk berjalan di dalam ketekunan untuk mendapat kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 5. Dikatakan firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Firman ini berkata, barang siapa menang, artinya ada yang kalah. Ada yang kalah. Kita berdoa, semua berdoa supaya seluruh jemaat yang ada di tempat ini tidak ada yang kalah. Tapi semuanya adalah pemenang. Akibat kekalahan, nama kita dihapus dari buku kehidupan. Kita masuk di dalam perlombaan, dikatakan ada dosa yang merintangi, artinya bahwa perlombaan yang sedang kita jalani adalah untuk merintangi, untuk melalui rintangan-rintangan dosa dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, untuk melawan dosa dalam hidup kita. Kita sedang berada di arena di mana dosa sedang ada merintangi kehidupan kita, supaya kita menjadi bukan pemenang, menjadi kalah dalam kehidupan. Dia mengintimidasi, dia menyerang kita, dia menggoda kehidupan kita setiap waktu. Kalau kita boleh melihat, ketika ada lomba lari, melintasi rintangan. Rintangan yang satu dia lompat,
Mungkin rintangan kedua dia harus menyuruk lewat lewat kawat duri. Rintangan ketiga dia harus berlari. Rintangan keempat dia harus masuk ke lumpur untuk merangkak dan terus berlari lewat rintangan sampai dia sampai kepada tujuan. Orang yang bertekun itulah yang akan masuk kepada kemenangan. Tapi dengar, ada banyak rintangan yang kita lalui untuk melawan dosa, kita jatuh bangun di dalamnya. Ketika rintangan satu kita lalui, kita bisa bebas. Tapi ketika masuk dalam rintangan kedua, kita kalah. Kita berlari terus. Seperti melawan dosa yang dikatakan seperti seorang petinju. Di ronde pertama dia kalah, di ronde kedua mungkin menang, ronde ketiga bagaimana, ronde keempat sampai ronde ke-12. Diakumulasi seluruh nilai yang ada dari ronde pertama sampai ronde 12. Di manakah nilainya? Apakah dia menjadi pemenang atau kalah? Saya katakan, tidak ada satupun yang mengerti dosa kita, sebab kita hidup di dalam keterselubungan. Tetapi Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Ada dosa yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kita kalah oleh dosa yang tersembunyi. Kita terjenggal di dalamnya, terjatuh di dalamnya. Kita tidak berani keluar dari ikatan dosa tersembunyi. Di mata orang kita adalah orang saleh, orang yang hebat, orang yang tekun dan takut akan Tuhan. Tapi di mata Tuhan adalah kejijikan sebab ada dosa yang tersembunyi. Saya di hadapan Bapak Ibu seperti ini pakai jas, pakai dasi. Sepertinya saya orang kudus. Tetapi siapakah yang tahu ada dosa yang tersembunyi yang menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Terkadang kita memakai topeng tentang kebenaran. Ada banyak orang berdalih untuk tidak mengaku kesalahannya dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Terselubung. Menyelubungi diri supaya tidak malu di hadapan manusia, tapi menjadi kejijikan di mata Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan kita hari ini, ada dosa yang tersembunyi yang tidak pernah ada orang tahu. Kalau Tuhan ingatkan kita masing-masing di tempat ini yang sedang duduk untuk beribadah ini. Tuhan ingatkan tentang dosa yang tersembunyi di hati kita. Bertobat, mengaku di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Bapa. Ini aku datang untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni aku, bebaskan aku dari dosa ini Tuhan. Lepaskan aku dari belenggunya. Supaya ketika aku ada di dalam pertandingan itu, aku keluar sebagai pemenang. Namaku tidak dihapus dari buku kehidupan. Sebab kegelapan sedang melanda. Kegelapan sedang turun. Bagaimanakah kita menjadi pemenang kalau kita tinggal di dalam kegelapan itu sendiri? Tuhan baik dan Dia sangat baik. Dia selalu berkata, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat. Dia selalu membuka tangannya kapan saja kita mau menyerahkannya kepada Dia. Perlombaan yang wajib ini tidak ada satupun yang mengelak dari dalamnya. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita ada di dalam perlombaan itu. Kita ada di dalam situasi itu. Ada banyak berdagang menganggap keuntungan
pada sesungguhnya adalah kerugian. Ada yang tersembunyi. Saudara yang terkasih, yang terakhir, kalau ketekunan adalah karakter orang percaya, kalau ketekunan adalah keputusan untuk menjadi menang, maka ketekunan akan menghasilkan kesempurnaan iman. Ketekunan akan menghasilkan kesempurnaan iman. Ada produk yang dihasilkan yang tidak bercacat celah. Ada produk yang berharga di mata Tuhan. Kalau Nuh membangun bahtera, menghasilkan produk bahtera yang dapat menyelamatkan dunia ini dari air bah. Kalau Yesus bertekun dalam penderitaannya, di mana dia dicemooh, dicambuk, dia bertekun dalam segala kemurahan Allah dalam hidupnya. Dia menghasilkan produk yang sempurna, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Kalau kita punya iman kesempurnaan, pasti ada produk yang hasilnya keluar dalam hidup kita, yaitu hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ada kesempurnaan iman yang membawa kita kepada kemenangan bersama dengan Dia. Firman ini biarlah menjadi teguran atas kita semua, atas diri saya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana saya harus mengelola yang baik di dalam pekerjaan Tuhan dengan takut akan Tuhan, tidak bermain-main. Ampuni aku Tuhan kalau aku salah di dalam pengelolaan gereja-Mu. Ampuni aku Tuhan kalau aku kurang peduli kepada jemaat-Mu. Sebagai hamba Tuhan banyak tuntutan karena banyak mengerti kebenaran. Demikian juga hidup kita semua. Kita dituntut supaya kita bertekun untuk menghasilkan kesempurnaan agar hidup kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Mari tutup matamu, renungkan firman ini. Kita boleh renungkan kebenaran ini dalam hidup kita. Sebagai orang percaya di dalam Tuhan, ada dosa yang tersembunyi, atau mungkin dosa itu tidak kita sengaja, tapi itu mendatangkan ketidakdamai sejahteraan. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita seolah-olah berbuat baik, tapi pada nyatanya tidak mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena hidup karakter kita yang tidak berkenan. Engkau mahasiswa, engkau main-main dengan kuliahmu, engkau tidak peduli, engkau tidak sungguh-sungguh, sekalipun orang tuamu membiayai engkau untuk kuliah, tapi engkau tidak sungguh-sungguh di dalamnya. Engkau tidak bertekun di dalamnya. Biarlah Tuhan yang mengoreksi kita semua. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkanlah jalan dengan firman-Mu, tepatkan semua
dengan sungguh-sungguh, supaya kita hidup berkenan di dalam Dia, supaya kerajaan Allah turun atas hidup kita, supaya Tuhan sendiri yang memerintah dalam hidup kita. Tidak ada kekuatan yang ada dalam diri kita. Kita tahu bahwa kemampuan kita tidak seberapa, tapi biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita pemenang dalam setiap hal. Haleluya Yesus. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau menegur kami, Engkau menasihati kami Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu di dalam hidup kami, supaya kami tidak binasa, tetapi kami memperoleh hidup di dalam kemenangan bersama Engkau. Ini kami Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Ampuni kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Darah kudus menguduskan kami, mentahirkan kami. Kami mau baru di dalam Engkau Tuhan, melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus.